Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ismaini Putri akan menjelaskan terkait peranan budaya dalam menerapkan mutu di organisasi yang meliputi total quality management. Budaya organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan internal organisasi, karena keragaman budaya yang ada dalam suatu organisasi sama banyaknya dengan jumlah individu yang ada di dalam organisasi. Robbins mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut anggota-anggotanya, yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Budaya mutu merupakan sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang mengedepankan mutu. Strategi untuk membangun budaya mutu yaitu mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan, mengembangkan rencana untuk membuat perubahan, memahami proses transisi emosional, mengidentifikasi orang-orang dan mendukung mereka, mengambil pendekatan hati dan pikiran, serta mendukung program budaya mutu. Tujuan dari budaya mutu yaitu untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung untuk mencapai perbaikan mutu secara terus-menerus. Salah satu cara yang digunakan untuk pencapaian dan peningkatan kualitas yaitu dengan menerapkan total quality management dalam perusahaan. Total quality management merupakan suatu konsep modern yang memberikan respons secara tepat terhadap setiap perusahaan yang ada. Penerapan total quality management dalam suatu perusahaan dapat memberikan beberapa manfaat utama, yaitu dapat meningkatkan laba serta daya saing perusahaan, yang dimana total quality management lebih berfokus pada tujuan perusahaan untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan memasok barang dan jasa yang memiliki kualitas terbaik. Dalam membentuk budaya organisasi, kepercayaan dan nilai saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar dapat dimengerti dengan baik. Budaya TKM ini dibagi menjadi 8 elemen penting, yaitu etika, integrasi, kepercayaan, pelatihan, kerja tim, kepemimpinan, penghargaan, dan komunikasi. Menurut Hensler dan Brunel, terdapat 4 prinsip utama dalam total quality management, yaitu kepuasan pelanggan. Kualitas tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan eksternal. Kebutuhan pelanggan diusahakan termasuk keamanan dan ketepatan waktu. Respon terhadap setiap orang. Karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim mengambil keputusan. Manajemen berdasarkan fakta. Maksudnya bahwa setiap keputusan yang diambil oleh suatu organisasi akan selalu berdasarkan pada fakta data, bukan berdasarkan perasaan. Selanjutnya itu ada perbaikan berkesinambungan. Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam pelaksanaan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku adalah siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action, yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Terdapat faktor perubahan budaya organisasi. Yang pertama yaitu memahami. Kualitas merupakan sebuah konsep budaya. Pembentukan budaya harus didasarkan pada pemahaman para manajer eksekutif terhadap konsep budaya mutu dan peran mereka dalam membangun dan mempertahankan budaya mutu. Yang kedua yaitu menilai. Penilaian secara komprehensif terhadap budaya perusahaan yang berhubungan dengan mutu dilakukan dan hasilnya dikompilasi. Yang ketiga yaitu perencanaan. Mengembangkan rencana komprehensif untuk membangun budaya mutu. Perencanaan yang matang diibaratkan sebagai setengah keberhasilan sebuah program. Yang keempat yaitu expect. Para manajer dan supervisor memastikan bahwa seluruh pegawai mengetahui bahwa sikap dan perilaku positif terhadap mutu itu sangat berpengaruh. Yang kelima yaitu model. Para manajer dan supervisor harus secara konsisten menjadi role model positif terhadap perilaku dan sikap yang berkaitan dengan mutu yang diharapkan pada para pegawai. Yang terakhir yaitu ada contoh budaya organisasi, yaitu ada di puskesmas. Yang pertama ada senyum, sapa, sopan, ramah, rapi, disiplin,
teliti, jujur, tepat waktu, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.